Oke, kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Setelah libur Natal tahun baru, semoga teman-teman semakin sehat, terus semakin siap menyelesaikan semester ini. Materi kita malam hari ini adalah merger dan akuisisi berdasarkan RPS ya. Ya oke, kita akan belajar mengenai merger dan akuisisi dan yang lainnya, penggabungan, peleburan, pemekaran, dan likuidasi. Nanti ini materi ke-11, tidak terasa tinggal 4 materi lagi sebelum teman-teman menjalani UAS. Sebelumnya kita lihat dulu siklus eksistensi sebuah perusahaan. Ya, jadi perusahaan itu pertama dia ketika berdiri, dia sebuah perusahaan perseroan terbatas, bukan perusahaan terbatas, perseroan terbatas atau PT. Pertama dia pasti private dulu, ya modalnya terbagi atas saham-saham pendirinya, dia private dulu. Kemudian setelah bisnisnya growing up, dia IPO atau go public atau listing ke pasar saham seperti itu. Kemudian itu siklus jayanya gitu ya, lalu seiring berjalannya waktu mungkin tidak terlalu menggembirakan atau ada alasan lain sehingga perusahaan itu di delisting atau kembali ke private, go private lagi, delisting dari bursa saham dan pada akhirnya dia dibubarkan atau dilikuidasi. Proses IPO sendiri dia ada beberapa instrumen gitu sendiri, ada ESOP atau Employee Stock Ownership Plan atau employee, kemudian ada waran di sana, terus sahamnya dijual belikan di pasar sekunder atau di bursa saham, kemudian juga ada right issue di situ. Lalu kemudian di tengah-tengah dia sedang go public, perusahaan-perusahaan itu dapat melakukan aksi korporasi seperti ada merger di sana, ada akuisisi atau ada kuasi reorganisasi. Nah, kemudian ketika dia melakukan delisting, itu ada share buyback di mana saham-saham yang sudah dibeli di pihak ketiga, seperti dijual belikan di pasar sekunder, itu dibeli kembali oleh perusahaan. Nah, kemudian ketika dilikuidasi, dia sisa yang masih ada dalam perusahaan. Dan juga ada pemberian penghasilan kepada pemegang saham. Nah, isu-isu yang akan kita bahas dalam materi ini, yang pertama kita akan membahas tadi itu peleburan, penggabungan, dan lain sebagainya, versi pajak versus PSAK, aturannya seperti apa. Kemudian juga ada yang istilah akuisisi aset, ada juga akuisisi usaha atau bisnis, dan juga ada akuisisi aset bersih atau akuisisi net aset. Kemudian juga nanti kita akan membahas mengenai nilai buku dengan nilai pasar, dengan nilai perolehan, dan juga goodwill dengan negatif goodwill ketika terjadi merger. Kita mulai dari yang paling basic dulu, yaitu definisi reorganisasi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007. Yang pertama adalah penggabungan, di mana penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan. Dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Nah, jangan lihat ilustrasinya, intinya dia titik critical point-nya dia ada di perbuatan hukum, kemudian adanya peralihan
aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri. Dan juga kemudian perseroan yang menggabungkan diri itu berakhir karena hukum. Itu tadi penggabungan, kemudian peleburan. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Nah, ini berarti ada dua perseroan, ceritanya dia melebur menjadi satu perseroan yang baru, tidak ada satu di antara keduanya pada akhirnya dibubarkan atau dilikuidasi seperti itu. Terus aktiva dan pasifanya ditransfer ke perseroan yang baru berdiri. Kemudian ada pemisahan. Pemisahan itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan berakhir karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Nah, ini nanti kita lihat di belakang saja ilustrasinya seperti apa. Misalnya intinya tadinya ada satu, dia menjadi dua. Dua itu apakah yang satu tetap, bisa juga yang satu itu bubar juga. Pada akhirnya terdiri dari dua yang baru, nanti akan kita lihat di belakang. Kemudian ada pengambil alihan, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Atau biasa juga dikenal sebagai istilahnya akuisisi saham. Nah, kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, juga mengatur beberapa hal mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi, di mana merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Kemudian konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa likuidasi. Jadi merger ini lebih kayak ke tadi istilahnya penggabungan, kemudian konsolidasi kayak ke peleburan. Kemudian ada akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu bank. Nah, di sini mungkin ada salah satu yang menggelitik, gitu istilahnya adalah dia ada membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Berarti bisa melikuidasi, dengan melikuidasi, atau tanpa melikuidasi. Memang dimungkinkan ketika terjadinya aksi korporasi ini, di mana tidak perlu dilakukan likuidasi terlebih dahulu, karena likuidasi adalah proses di mana si entitas itu dia mendaftarkan diri ke pengadilan untuk dilikuidasi, nanti asetnya dinilai ulang dan lain sebagainya. Sementara kalau tanpa likuidasi, berarti dia aktiva dan pasifanya langsung ditransfer kepada entitas yang menerima, seperti itu. Oke, itu tadi definisinya. Kemudian ada kombinasi bisnis menurut undang-undang atau peraturan perpajakan. Definisi dulu, kita kembali ke definisi, tapi versi pajak seperti itu. Dia diatur di PMK 43 tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 205 tahun 2018. Yaitu adanya merger di sana, yaitu terdiri dari penggabungan dan peleburan usaha. Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha. Sampai sini sebenarnya pengertiannya sama saja dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas tadi. Tapi bedanya adalah yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil. Jadi misalnya ada perusahaan A dan perusahaan B, perusahaan A ruginya 50, perusahaan B 100, maka yang boleh berdiri, yang tetap boleh berdiri itu hanya perusahaan A. Sementara kalau Undang-Undang Perseroan Terbatas boleh A, boleh B, nggak ada masalah. Sementara kalau aturan di PMK 43 2008 itu dia yang mempunyai sisa kerugian paling kecil atau yang nggak mempunyai sisa kerugian. Kemudian peleburan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru. Dua-duanya bubar. Seperti itu. Nggak ada bedanya kalau ini. Kemudian ada pemekaran usaha.
yaitu pemisahan satu wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham menjadi 2 wajib pajak badan atau lebih, dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut, yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama kembali. Tanpa melakukan likuidasi berarti dia ditransfer langsung aktiva dan pasifanya. Izin bertanya, Kak. Yes, gimana? Bisa kembali ke slide sebelumnya? Hmm? Saya ingin bertanya, kenapa sih kalau misalnya di perpajakan itu harus ditetapkan yang itu yang baris paling terakhir itu yang tentang mempertahankan berdiri salah satu usaha, tapi ditentukan itu yang tidak memiliki kerugian atau punya sisa kerugian lebih kecil. Itu karena apa ya, Kak? Itu lebih terkait sama fasilitas sih sebenarnya. Jadi sebenarnya dia boleh saja mempertahankan yang mempunyai sisa kerugian paling banyak pun nggak ada masalah. Tapi nanti dia ketika mentransfer asetnya itu harus dinilai berdasarkan nilai wajar, tidak boleh menggunakan nilai buku seperti itu. Nanti akan kita ulas lebih dalam mengenai PMK 43. Jadi seperti itu, kalau menurut pajak agar dia dapat fasilitas dia harus mempertahankan sisa kerugiannya paling kecil atau yang nggak punya sisa kerugian. Sebenarnya itu aja sih. Oke. Kalau ada yang mau tanya langsung jumping aja ya, takutnya nanti lupa dan saya juga lupa. Nah, ini bagannya biar lebih mudah dimengerti. Jadi penggabungan yaitu ada PTA, PTB, ketika digabungkan menjadi satu PT yang masih existing. Jadi cuma B ini masuk ke dalam A, intinya gitu aja. A-nya masih tetap ada. Atau juga bisa PTA, PTB, PTB yang berdiri di situ, nggak ada masalah. Kemudian kalau peleburan ada PTA, PTB, dia membentuk PTC, di mana PTA, PTB ini pada akhirnya dibubarkan. Nah, ini dua-duanya masuk dalam kategori merger. Nanti ke depannya kalau kita bicara merger, kita akan bicara penggabungan dan peleburan. Nah, merger ini ketika terjadinya merger, ketika ada transfer aktiva dan pasiva ke ke perusahaan yang baru, ke PTA di sini atau ke PTC di sini, maka transfer itu dinilai dengan nilai buku atau nilai pasar. Secara pajak bisa nilai buku atau nilai pasar. Aturan PSAK kan dia dinilai dengan nilai pasar, sementara kalau pajak dia juga nilai pasar defaultnya, tetapi dia bisa menggunakan nilai buku dengan persyaratan tertentu. Jadi kita bahas persyaratan tertentunya di belakang. Kemudian ketika reorganisasi dia atau pemisahan dia ada dua, ada spin off dan ada split off. Spin off itu PTA itu hanya melepas sebagian saja dari dirinya menjadi PTB, sementara PTA sendiri masih berdiri. Jadi di sini tidak ada likuidasi atau pembubaran. Sementara ketika pemecahan, itu pemekaran ya, ketika pemecahan PTA menjadi PTC dan PTB, sehingga PTA ini eksistensinya sudah nggak ada, atau dengan kata lain dia sudah dibubarkan pada akhirnya, namanya split off. Atau istilahnya menjadi demerger. Pemekaran dinilai dengan nilai buku atau nilai pasar, sementara untuk pemecahan dia hanya boleh menggunakan nilai pasar saja. Ya, kemudian yang ketiga, yang pengambil alihan usaha tadi, yang pertama ada namanya istilahnya akuisisi aset. Katakanlah PTA mempunyai 3 cabang, di mana cabang ketiga dia alihkan kepada PTB asetnya, sehingga strukturnya berubah menjadi PTA tinggal 2 cabang, dan PTB ini memiliki cabang ketiga dari yang tadinya punya PTA. Jadi menjadi entitas yang terpisah. Sementara ada istilahnya akuisisi saham, ketika PTD ini dialihkan kepada PTE, sahamnya, jadi PTA ini membeli sahamnya, maka PTE ini secara tidak langsung akan dimiliki oleh PTA, karena dia membeli saham dari PTD seluruhnya. Sementara PTD ini masih dimiliki 50% sahamnya oleh PTA, seperti itu. Sehingga PTA ini mempunyai kepemilikan di PTE, melalui PTD yang dibeli oleh PTE, itu sebesar 50%. Jadi istilahnya akuisisi saham. Itu bedanya ya, kalau akuisisi aset, dia langsung terlepas gitu aja, sementara kalau akuisisi saham, dia si PTA masih link dengan PTE. Pembeli dari salah satu cabangnya, atau salah satu anak perusahaannya.
Nah, untuk pengambil alihan usaha ini dinilai dengan nilai pasar dan tidak boleh menggunakan nilai buku. Salah satu contoh dari spin-off atau pelepasan sebagian lini usaha seperti itu Indofood, dia pernah melakukan spin-off dari divisi mie-nya, divisi noodle-nya seperti itu. Kemudian ada juga ini contoh dari merger yang dipublish. Jadi Tripolta Indonesia dan PT Chandra Asri melakukan, kalau ini lebih kayak ke peleburan. Penggabungan, sorry. Jadi dia ada satu company yang masih berdiri, kemungkinan besar company-nya masih namanya Chandra Asri ini, tapi dia berubah nama menjadi Chandra Asri Petrochemical. Yang Tripolta Indonesia pada akhirnya dibubarkan atau dilikuidasi. Nah, kita masuk ke materi teknisnya. Jadi ketika terjadi reorganisasi, baik tadi merger, akuisisi, maupun pemekaran, itu ada yang menjadi objek pajak, yaitu adanya keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk di pasal 4 ayat 1 huruf D angka 3, yaitu keuntungan karena adanya likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi ketika ada keuntungan, ketika terjadinya pengalihan harta itu menjadi objek pajak. Yang beralih itu harta, gitu ya. Kemudian akuisisi itu sama dengan pengambil alihan usaha. Dan yang menjadi objek pajak adalah keuntungan dari pengalihan harta. Itu adalah critical point-nya. Kemudian ada juga basis penilaiannya. Kalau tadi kita hanya bicara objeknya, ini kita bicara basis penilaiannya. Cara menilainya itu ada di 10 ayat 3 Undang-Undang PPH, yaitu nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Nah, di sini kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan yang tadi diatur oleh peraturan Menteri Keuangan tahun 2008 tadi. Dia boleh menggunakan nilai buku. Jadi dia dinilai berdasarkan nilai pasar atau nilai buku berdasarkan izin Menteri Keuangan. Kemudian objek pajaknya kembali ada di pengalihan harta, sementara metode penilaiannya dia menggunakan default-nya harga pasar. Bandingkan dengan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH, pasal 3 kalau ini kan seharusnya dikeluarkan atau diterima, sama dengan PPH pasal 18 ayat 3 juga seharusnya dikeluarkan atau diterima. Bedanya adalah ketika terjadi hubungan istimewa. Nah, kemudian kita bandingkan antara sama-sama di pasal 10, ada ayat 1 dan ayat 3, bedanya apa? Ayat 1 itu bicara ketika terjadi penjualan. Jadi harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat 4, adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Jadi yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Kalau sesungguhnya berarti ya realisasinya seperti apa, kalau yang seharusnya itu sesuai dengan harga pasar atau nilai wajar. Sebentar, saya buka kelas dulu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kalau di pasal 10 ayat 3-nya, kalau ini karena penjualan, kalau ini karena perolehan atau pengalihan harta karena likuidasi, penggabungan, peleburan, dan lain sebagainya. Maka yang menjadi nilai perolehan, yang menjadi nilai adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Ini bedanya di situ ya. Kalau ayat pasal 1 dia yang sesungguhnya, kalau di pasal 3 dia yang seharusnya. Berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pertanyaannya, apakah pengambil alihan usaha sama dengan akuisisi saham?
Bisa jadi enggak. Karena akuisisi ada dua tadi, akuisisi aset dan akuisisi saham. Oke, kemudian ada identifikasi aspek pajak reorganisasi berdasarkan tadi itu objek pajaknya pasal 4 ayat 1 huruf D angka 3 dengan pasal 10 ayat 3-nya. Transaksinya dikarenakan adanya reorganisasi, merger pemecahan pengambil alihan usaha, likuidasi. Kemudian yang menjadi objek adalah keuntungan pengalihan harta, sementara subjek pajaknya adalah pihak yang mengalihkan. Jadi pihak yang nantinya akan dibubarkan ya, seperti itu. Karena itu yang memperoleh penghasilan. Kemudian yang menjadi objek adalah selisih antara harga pasar dan nilai sisa buku harta yang dialihkan. Lalu kemudian ada konsep capital gain, pasal 4 ayat 1 huruf D, masih sama seperti tadi. Jadi komponennya harga jual atau peralihan, dia ada harga transaksi dan harga pasar. Harga transaksi adalah harga yang sesungguhnya diterima atau diberikan, sementara harga pasar adalah harga pasar, harga wajarnya, seperti apa transaksi di luar sana, bukan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian ada unsur biaya. Dia ada nilai perolehan asetnya zaman dulu, kemudian ada nilai sisa buku sebelum dialihkan. Nah, selisih dari harga jual atau harga perolehan dengan unsur biaya ini merupakan keuntungan. Nah, di pasal 4 ayat 1 huruf D angka 3, itu keuntungannya adalah selisih harga jual berdasarkan harga pasar. Berarti yang ini ya, bukan harga transaksi, harga pasar. Dan nilai sisa buku. Jadi nilai sisa buku, bukan nilai perolehan ketika dulu belinya berapa. Nilai sisa buku berarti nilai perolehan sudah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Itu yang menjadi objek pajak. Demikian juga selisih lebih antara harga pasar dan nilai sisa buku dalam hal terjadi penggabungan peleburan merupakan penghasilan. Seperti itu. Nah, mungkin yang harus dipertanyakan adalah capital gain akuisisi saham pakai nilai perolehan atau nilai buku. Karena akuisisi saham itu masuk ke dalam kategori pengambil alihan usaha, maka jawabannya adalah dia menggunakan nilai sisa buku tetap, bukan nilai buku, nilai perolehan. Kemudian ada contoh di sini, contoh capital gain, ya, historical cost atau nilai perolehan dengan nilai buku. Yaitu tanggal 10 Oktober 2011, ATA dan PT SI menandatangani akta jual beli dan pemindahan hak di mana ATA membeli 35% PT SMS dari SI. Berarti yang dibeli itu PT SMS dari SI seharga 200 miliar. Seperti ini apa namanya? Hitung-hitungannya, jadi persentase kepemilikan 35%, investasi awalnya atau cost-nya itu 22.000. Ini 22.000. Ini dalam ribuan sepertinya, 22 juta sepertinya US dollar. Cost-nya seperti itu, bagian rugi yang masuk itu, selisih kurs juga yang masuk segitu, sehingga nilai bukunya dari aset yang diakuisisi adalah 21.787. Nah, ketika investasi ini dialihkan dengan nilai US dollar 21.900, berapa gain atau loss? Nah, ketika dialihkan dengan 21.900 dari nilai bukunya 21.787, maka tentunya ada gain di sana sebesar sekitar 100 sekian, kira-kira seperti itu. Karena nilai book value-nya adalah 21.000. Nah, kemudian dari PPN, dari segi PPN, Undang-Undang PPN diatur di pasal 1A ayat 2, yang jadi tidak termasuk penyerahan barang kena pajak adalah pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan dua-duanya adalah pengusaha kena pajak. Jadi dia tidak termasuk dalam penyerahan, tidak terutang PPN, dengan kata lain, itu jika dua pihak tersebut adalah PKP atau pengusaha kena pajak. Sementara di pasal E-nya, barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan,
Jadi pembubaran ya, ini kan di sini penggabungan peleburan, sementara ketika pembubaran atau likuidasi, dia juga bukan merupakan penyerahan BKP, gitu. Yang atas reorganisasi, yang bawah pembubaran atau likuidasi. Terus kalau non PKP seperti apa? Non PKP di sini tadi syaratnya yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP, sehingga ketika dia PKP maka ketika dia non PKP maka terutang PPN seperti itu. Nah, ini aspek penggabungan usaha yang dimana perusahaan yang melakukan penggabungan usaha itu dapat mengajukan izin kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku instead of menggunakan nilai wajar tadi kan. Tapi ada beberapa syarat. Yang pertama, BP Badan modalnya terbagi atas saham. Kemudian surviving company atau perusahaan yang masih berdiri yang meminta izin permohonan nilai bukunya, bukan yang mengalihkan berarti ya. Kemudian sama dengan yang tadi sudah dibahas di awal ya, jadi WP Badan di mana perusahaan yang masih tetap berdiri itu harus yang memiliki sisa kerugian yang paling kecil atau yang tidak mempunyai sisa kerugian. Kemudian surviving company itu tidak boleh mengkompensasikan kerugian atau sisa kerugian dari wajib pajak yang menggabungkan diri. Jadi tidak ditransfer kompensasi kerugian dari perusahaan yang dilikuidasi pada akhirnya gitu, itu nggak boleh ditransfer. Kemudian memenuhi bisnis proses tes, serta yang dialihkan itu hanya aktiva tetap yang dinilai berdasarkan nilai buku. Kemudian pengajuannya 6 bulan setelah efektif dan prosesnya 1 bulan. Ini lampiran hanya untuk good to know saja, gitu lampirannya seperti ini. Kemudian ada monitoring, jadi di situ tadi syarat-syaratnya sudah ditentukan di awal. Jadi di situ ada juga ketentuan tambahan, yaitu kegiatan usaha tetap berlangsung minimal 5 tahun. Jadi setelah menggabungkan itu setidaknya berjalan selama 5 tahun. Kemudian harta yang dialihkan ketika terjadi penggabungan usaha tadi, itu tidak boleh dialihkan sebelum 2 tahun. Maka jika terjadi ada yang katakanlah perusahaan itu menjual harta yang dialihkan sebelum 2 tahun, maka syarat yang tadi sudah dipenuhi di awal itu menjadi tidak berlaku lagi. Sehingga nilai pengalihan, merger atau pemekaran usaha pada saat terjadinya dulu itu dihitung kembali berdasarkan nilai pasar. Bang, izin bertanya. Nah ini, yes, silakan. Untuk yang ini kan 5 tahun dan 2 tahun. Tadi yang 6 bulan setelah efektif tuh, efektif apanya Bang? Maksudnya penggabungannya atau? Ini. Iya. Iya, ini 6 bulan setelah efektif penggabungannya, terus kemudian prosesnya selama 1 bulan. Jadi ketika memang sudah diajukan kan prosesnya panjang ya, jadi telah diajukan proses penggabungan itu, maka boleh diajukan sampai dengan 6 bulan setelah efektif. Nanti prosesnya untuk izin itu keluar menggunakan nilai buku keluar itu 1 bulan dari proses pengajuan. Hanya syarat administratif saja sebenarnya. Berarti itu digabungkan dulu baru minta pengajuan atau maksudnya setelah efektif tuh saya masih bingung. Nah ini nanti coba saya lihat dulu ya di aturannya nanti. Ini karena cuma motong saja takutnya ada pasal lain yang pasal berikutnya yang menjelaskan hal itu. Nanti saya jawab di belakang ya untuk hal ini. Ya, terima kasih Bang. Oke. Oke, sebentar saya lanjutkan dulu. Jadi ada diagram aspek PPH reorganisasi dalam Undang-Undang PPH. Jenis reorganisasinya diatur di pasal 4 ayat 1 huruf D angka 3, pasal 10 ayat 3, kemudian objeknya pasal 4 ayat 1 huruf D angka 3, nilai pengalihannya di pasal 10 ayat 3. Nah, yang termasuk tadi itu sudah dibahas, jadi ini hanya untuk mensummary, lebih untuk memudahkan teman-teman menangkap gambaran besarnya gitu ya. Jadi likuidasi reorganisasi terdiri dari likuidasi, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha. Yang menjadi objek adalah keuntungan karena penjualan dan pengalihan harta.
Kemudian nilai pengalihan itu dinilai berdasarkan harga pasar atau nilai buku berdasarkan PMK 43 tahun 2008 dan juga berdasarkan nilai pasar. Nah, untuk penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha, dia boleh menggunakan PMK 43 jika memenuhi, jika dia mengajukan juga, jika tidak dia menggunakan harga pasar. Kemudian untuk pemecahan usaha dan pengambil alihan usaha, dia dengan nilai pasar, karena ini yang diakuisisi adalah saham dan aset, sehingga menggunakan nilai pasar. Dan tidak boleh menggunakan nilai buku, karena PMK 43 tidak mengatur mengenai pemecahan usaha dan pengambil alihan usaha. Jadi itu sih aturan mengenai perpajakan, nanti kita akan bahas lebih detail lagi di belakang mengenai PMK 43 tadi. Kemudian sekarang kita tilik sedikit mengenai kombinasi bisnis berdasarkan PSAK 22. Saya nggak akan terlalu dalam karena seharusnya ini dibahas di advance ya. Jadi ini hanya untuk menyambungkan pembahasan sebelumnya mengenai peraturan perpajakan. Jadi isu-isu mengenai kombinasi bisnis itu ada definisi bisnis, akuisisi aset, akuisisi saham, nilai wajar, imbalan yang dialihkan, goodwill, saham minoritas atau NCI, kemudian ada bargain purchase atau biasa dikenal juga dengan negatif goodwill. Kita bahas satu-satu. Pertama, PSAK 22 tahun 94 mengenai akuntansi penggabungan usaha. Direvisi tahun 2010 menjadi 2 PSAK mengikuti konvergensi IFRS gitu ya, berdasarkan IFRS 3 tahun 2009 mengenai business combination. Diatur menjadi 2, yaitu yang pertama ada PSAK 22 tahun 2010 mengenai kombinasi bisnis dan PSAK 38 tahun 2012 mengenai kombinasi bisnis entitas pengendali. Menurut PSAK 22, kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Transaksi yang kadang-kala disebut sebagai penggabungan sesungguhnya, true merger, atau penggabungan setara, of equals, juga merupakan kombinasi bisnis sebagaimana istilah ini digunakan dalam pernyataan ini. Nah, di sini sama saja dengan IFRS, dia bilang business combination atau kombinasi bisnis adalah transaksi atau kejadian lain di mana entitas yang melaporkan atau yang memperoleh gitu ya, memperoleh kontrol dari satu atau lebih bisnis yang diakuisisi. Nah, di sini keywordnya adalah memperoleh pengendalian atas bisnis, dan ini sangat, meskipun definisi, tapi definisi ini sangat menentukan sekali sebenarnya. Nanti akan kita lihat kenapa itu menentukan sekali. Jadi skupnya meliputi akuisisi. Nah, PSAK 22 ini tidak diterapkan atau tidak termasuk dalam kombinasi bisnis. Itu adalah yang pertama adanya pembentukan ventura bersama atau joint venture. Joint venture tidak termasuk dalam kombinasi bisnis karena ketika joint venture, 2 perusahaan katakanlah menjadikan satu perusahaan atau joint venture, maka 2 perusahaan itu tidak ada yang dilikuidasi atau dibubarkan. Karena joint venture itu hanya bersifat sementara biasanya. 2 perusahaan itu masih tetap berdiri sendiri-sendiri. Kemudian yang B, akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis. Itu juga tidak termasuk kombinasi bisnis. Jadi akuisisi aset, tapi bukan merupakan akuisisi bisnis. Itu tidak termasuk. Sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kombinasi bisnis. Kemudian yang ketiga, ada kombinasi entitas atau bisnis pengendali. Karena ini diatur dengan PSAK yang lain, PSAK 38. Yang B nanti akan akuisisi aset yang bukan merupakan suatu bisnis yang cukup menarik gitu kan. Dan ini akan kita bahas kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Akuisisi aset tapi dia tidak termasuk ke dalam kombinasi bisnis. Nah, ini contohnya. Jadi sebuah perusahaan memperoleh kepemilikan sebesar 60% atas LH dengan harga sekian. Nah, tapi per tanggal akuisisi LH itu
Perolehan ini meskipun dia memperoleh 60% tidak memenuhi definisi bisnis seperti yang disyaratkan oleh PSAK nomor 22 mengenai kombinasi bisnis. Sehingga ketika tidak kombinasi bisnis, kombinasikan antara merger dan akuisisi, maka dia hanya dianggap sebagai akuisisi aset saja. Harga perolehan dialokasikan kepada masing-masing aset atau pembelian aset. Dengan kata lain, gampangnya dia hanya beli aset saja, tidak termasuk dalam kombinasi bisnis. Ini rincian aset dan liabilitas yang diperoleh. Potensinya gimana ya? Berarti dinilai seperti pembelian aset seperti biasa. Dia masuk ke pasal 4 ayat 1 huruf D. Tetap di huruf D, sama. Keuntungan karena pengalihan harta. Kemudian penting apa yang dialihkan, karena ini ada 3 hal yang bisa dialihkan. Ada aset, bisnis, dan ada net aset. Apa bedanya? Nah, kalau bisnis ini masuk, kalau ketika yang dialihkan itu bisnis, maka masuk ke dalam kategori kombinasi bisnis yang diatur di PSAK 22. Nah, di situ sendiri bisnis didefinisikan sebagai suatu rangkaian terpadu dari kegiatan dan aset yang mampu diadakan dan dikelola dengan tujuan memberikan hasil dalam bentuk dividen, biaya yang lebih rendah atau manfaat ekonomi lainnya secara langsung kepada investor atau pemilik anggota atau peserta lainnya. Nah, di sini titik critical point-nya ada di suatu rangkaian terpadu, gitu kan, rangkaian terpadu dari kegiatan dan aset. Jadi kegiatan dari suatu bisnis itu adalah adanya input, kemudian input itu diolah, ada aktivitas atau ada proses di situ sehingga menghasilkan output. Nah, untuk dapat dikategorikan sebagai kombinasi bisnis, maka yang diakuisisi adalah hal-hal ini semua, gitu. Jadi sama saja, jadi gitu kan, jadi bisnis itu ada input, ada proses, ada output. Maka katakanlah seperti ini mungkin gampangnya contohnya. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan membeli sebuah perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi. Dia katakanlah dia restoran gitu ya, restoran sudah tutup, sudah tidak melakukan kegiatan seperti restoran lagi, tapi dia merupakan perseroan terbatas dibeli oleh perseroan terbatas lain gitu. Nah, pembelian ini tidak termasuk kategori bisnis karena si PT restoran ini sudah tidak melakukan kegiatan bisnis sebenarnya, sudah tidak melakukan kegiatan input, proses, output. Maka aset-aset dari PT restoran yang diakuisisi itu hanya seperti penyerahan aset saja, seperti akuisisi aset biasa, tidak dikategorikan sebagai kombinasi bisnis. Seperti itu, jadi definisi bisnis ada input, dilakukan proses atau aktivitas untuk merubahnya menjadi output. Inputnya terdiri dari sumber daya ekonomi, aset tidak berwujud, kekayaan intelektual maupun akses bahan baku. Prosesnya ada sistem standar protokol, ada manajemen strategis di sana, operasional dan sumber daya. Dan outputnya adalah hasil yang dihasilkan, hasil dari input dan proses. Seperti dividen, biaya yang rendah, manfaat ekonomi langsung kepada investor. Jadi harus memenuhi kualifikasi ini semua untuk dapat dikategorikan sebagai kombinasi bisnis. Pengukurannya, jadi pihak pengakuisisi atau yang membeli atau yang menerima transfer aset itu mengukur aset yang teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Sama dengan perpajakan, dinilai dengan nilai wajar. Nah, nilai wajar adalah jumlah suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang mengerti dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar, tidak ada hubungan istimewa. Nah, di sini contohnya seperti itu ketika terjadi akuisisi, ada bank A, ada bank B, terus jumlah yang di merger katakanlah seperti itu ada di sini. Dan di sini ada penyesuaian. Dalam kombinasi bisnis dengan metode akuisisi, pencatatan dengan nilai wajar aset yang diakuisisi. Nah, di sini nilai buku, nilai wajarnya ada di penyesuaian. Disinilah dia fair value. Apakah nilainya nilai dari suatu aset itu nilai wajarnya itu naik atau turun, ada di penyesuaian seperti ini. Sehingga jumlahnya, ini katakanlah di total ada 13, tapi nilai wajarnya ternyata ada 14, dan di sini nilai wajarnya ternyata ada 15,6, seperti itu.
Nah, ini teman-teman nanti bisa baca sendiri. Jadi ada metode penentuan nilai wajar, aktifan, dan kewajiban. Dengan akun-akun seperti itu, nilainya apa yang dipakai untuk sebagai nilai pengukuran. Misalnya trading sekuritas, dia harga pasar yang berlaku, atau bukti lain seperti pertumbuhan dividen. Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangi penyisian piutang ragu-ragu atau allowance for bad debt. Seperti itu. Persediaan, harga jual dikurangi biaya penjualan, keuntungan, dan harga wajar. Seperti itu untuk menentukan nilai wajarnya, sampai dengan yang lain sebagainya, teman-teman bisa baca sendiri nantinya. Nah, kemudian ada namanya istilahnya akuisisi saham gitu. Jadi akuisisi saham itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang di bawah 20% akuisisinya, ada akuisisi di antara 20 sampai 50%, kemudian ada akuisisi yang lebih besar dari 50%. Yang di bawah 20% itu tidak ada pengaruh instrumen, tidak ada pengaruh gitu kan. Jadi itu hanya instrumen keuangan saja gitu, seperti membeli saham-saham di bursa tanpa adanya pengendali di situ. Maka nilainya menggunakan nilai wajar atau metode cost. Sementara ketika akuisisi saham dengan nilai 20 sampai dengan 50%, sampai dengan kurang dari 50%, itu dianggap memiliki pengaruh signifikan dan menjadi perusahaan asosiasi. Nah, itu harus dinilai dengan metode ekuitas, sementara ketika lebih dari 50%, itu sudah masuk dalam kategori pengendalian dan menjadi anak perusahaan pada akhirnya, itu harus dinilai dengan konsolidasi. Harus digabungkan antara anak perusahaan dengan perusahaan induknya. Itu PSAK yang mengatur, jadi kalau yang tidak ada pengaruh dia PSAK 50, 55, 60, instrumen keuangan intinya. Kemudian kalau di 20-50% dia masuk kategori pengaruh signifikan, diatur di PSAK 15 tentang investasi asosiasi, dan yang mengendalikan atau lebih besar dari 50% diatur di PSAK 22 atau 38 mengenai kombinasi bisnis dan investasi di, saya lupa tadi yang 38, asosiasi. Nah, ini contohnya akuisisi saham gitu di suatu perusahaan. Dia membagi menjadi 3 akuisisi saham. Ada yang di kuning-kuningin itu, ada yang nomor 11, 12, dan di halaman 39. Yang 11 itu tentang aset keuangan lainnya. Ini seperti investasi saham pada umumnya, instrumen keuangan diatur di PSAK 50, 55, 60. Dia catat di situ di aset keuangan lainnya. Sementara yang investasi saham pada entitas asosiasi di PSAK 15 tadi, yang kepemilikannya di antara 20 sampai dengan 50%, itu di PSAK 15, contohnya seperti ini. Kemudian yang di 39 ini akuisisi entitas anak, PSAK 22. Pembeliannya di atas 50%. Ini ada 69%, ada 50,01%, ada 85%. Seperti itu. Jadi memang dipisahkan pada umumnya, pada penyajian di laporan keuangan. Kemudian kita melihat mengenai investasi saham. Ada 4 kategori di situ. Yang saham itu dibeli untuk diperdagangkan, tersedia untuk dijual atau available for sale, kemudian memiliki pengaruh signifikan dan mengendalikan. Apa aja bedanya? Jadi kalau di perdagangan itu dia dilakukan market value adjustment atau penyesuaian nilai pasar, dan nanti selisihnya itu kalau dia masuk ke kategori diperdagangkan itu dimasukkan dicatat dalam income statement atau laporan laba rugi. Sementara kalau yang available for sale itu tersedia atau dijual itu dicatat di other comprehensive income. Sementara kalau yang memiliki pengaruh signifikan dan mengendalikan, yang 20-50% dan di atas 50% itu tidak dilakukan penyesuaian nilai pasar. Pencatatan laba rugi dalam IS atau OCI, apa bedanya? Teman-teman sudah tahu sendiri, kalau IS dia akan mempengaruhi net income, sementara kalau OCI dia mempengaruhi ekuitas. Nah, lalu ada namanya imbalan yang dialihkan atau consideration transfer. Bentuk consideration transfer itu intinya kalau kita membeli atau mengakuisisi, jumlah yang kita bayarkan itulah imbalan yang dialihkan. Ada banyak cara untuk mengakuisisi, yaitu adanya transfer cash atau
aset keuangan lainnya. Kemudian juga bisa transfer aset yang sifatnya bukan keuangan, monetary asset. Kemudian juga bisa juga dipertukarkan dengan saham atau ekuitas lainnya. Dan ada juga contingent consideration. Nah, contingent consideration mungkin teman-teman di akuntansi sudah paham juga. Contingent consideration itu janji untuk melakukan sesuatu di masa depan. Bisa juga, maksudnya ketika kita mengakuisisi sekarang, itu tidak harus kita bayarkan semuanya sekarang, bisa aja kita bayarkan separuh, yang separuh kita pakai contingent consideration. Dengan catatan-catatan tertentu, seperti kalau mungkin paling familiar nyontohnya kalau kayak teman-teman lihat kontraknya pemain bola. Kalau dia ngegoli 20, maka harga transfernya saya tambahin sekian. Terus kalau dia jadi pemain terbaik, dia akan ditambahkan sekian. Kira-kira seperti itu, contingent consideration juga seperti itu. Jadi ketika perusahaan itu berjalan dengan baik, maka akan dibayar sekian, atau dibayar dengan saham, atau seperti apa. Itu contingent consideration. Semuanya dinilai dengan fair value. Oke, kita masuk ke materi berikutnya mengenai goodwill, PSAK 22. Jadi goodwill itu diukur sebagai kelebihan nilai wajar imbalan yang secara efektif dialihkan untuk kepentingan kelompok usaha pada entitas A atas nilai neto, aset, dan liabilitas teridentifikasi entitas A yang diakui sebagai berikut. Jadi contohnya seperti ini. Imbalan yang secara efektif dialihkan itu ini ya, consideration transfer. Katakanlah imbalan yang dialihkan itu 1.600, kemudian nilai dari asetnya itu 1.300 totalnya, aset dan liabilitas ketika diukur aset lancar 500, aset tidak lancar 1.500, terus liabilitas mengurangi 300, jangka panjang 400, sehingga nilai buku net asetnya itu adalah 1.300. Maka dari nilai yang dibayarkan 1.600 ada kelebihan 300 bagi perusahaan yang mengakuisisi. Maka perusahaan yang mengakuisisi itu mengakui kelebihan 300 itu sebagai goodwill. Dan 300 ini hanya akan keluar, hanya akan terlihat itu di laporan keuangan konsolidasi. Tidak kelihatan di laporan keuangan perusahaan parent, tidak keluar di perusahaan di laporan keuangan perusahaan anak. Hanya ketika digabungkan, dikonsolidasi laporan keuangannya, maka akan muncul goodwill 300 di situ. IFRS bilang goodwill is an asset representing the future economic benefits arising from other assets acquired in a business combination. Jadi hanya peningkatan keuntungan ekonomis di masa yang akan datang akibat adanya akuisisi aset pada sebuah bisnis kombinasi bisnis seperti itu, dan that are not individually identified dan separately recognized. Jadi gabungan semuanya, tidak identifikasi di masing-masing goodwill ini untuk aset berapa, aset tidak lancar berapa, karena ini gabungan, dia bayar 1.600 untuk semua, maka 300 ini tidak dipisahkan secara individual, diatribusikan ke masing-masing akun seperti itu. Pertanyaan yang paling umum adalah apakah goodwill sama dengan intangible asset? Ya, teman-teman bisa jawab. Seharusnya bisa ya. Kemudian tadi goodwill kelebihan dari nilai yang dibayarkan dengan nilai buku, sementara ada juga istilahnya bargain on purchase atau negatif goodwill, di mana nilai wajarnya lebih kecil daripada nilai bukunya. Jadi dianggap seperti beli diskon. Seperti itu. Seperti contohnya seperti ini. Jumlah aset yang diakuisisi itu ada 200. Kemudian dikurangi dengan ada nilai wajar imbalan yang dialihkan, jadi bayarnya 150, terus ada nilai wajar kepentingan non pengendali diberikan sebesar 42, sehingga total jumlah uang yang keluar atau jumlah aset yang keluar untuk mengakuisisi 200 ini hanya 192. Nah, nilai aset netonya 200, ini 192 berarti dia untung 8. Seperti itu. Dan keuntungan ini bagi pihak pengakuisisi diakui sebagai bargain on purchase atau negatif goodwill. Nah, kemudian bargain on purchase ini dicatat dalam laporan keuangan konsolidasi.
Apakah merupakan objek pajak? Ini menjadi pertanyaan yang menarik untuk dipikirkan. Kemudian ada capital gain atau transaksi pengalihan saham. Nah, ini ada nilai transaksi akuisisi saham, nilainya sekian, katakanlah seperti itu. Kemudian nilai wajarnya sekian. Kemudian ada nilai nominal modal di store atau agio saham jika ada. Nah, selisih antara nilai transaksi akuisisi saham dengan nilai wajar atau aset bersihnya atau net asetnya itu ada goodwill atau bargain on purchase, tergantung mana yang lebih besar, nilai transaksi sahamnya atau nilai wajar. Catatannya sama seperti tadi sih, hanya mengulang saja. Jadi pada laporan keuangan parent only, investasi diakui sebesar nilai transaksi, gitu. Jadi tidak ada goodwill di parent laporan keuangan si parent. Goodwill yang muncul pada laporan keuangan konsolidasi. Nah, jumlah ini semua itu adalah capital gain. Nah, kemudian ada ini konsep goodwill dengan gain on bargain purchase. Nah, ketika consideration transfer seperti yang tadi dibilang ya, intinya amount yang dikeluarkan untuk mengakuisisi suatu saham, dikurangi dengan acquired interest in the net fair value of the acquired identifiable asset and liabilities, dengan kata lain net asset seperti itu. Selisihnya ketika lebih besar consideration transfernya, maka itu dinilai sebagai goodwill. Nah, kemudian ketika net asetnya dikurangi dengan consideration transfer lebih besar net asetnya, maka dinilai sebagai gain of bargain purchase. Ini standing point-nya ada di pihak yang mengakuisisi ya teman-teman. Standing posisinya ada di pihak yang mengakuisisi. Nah, goodwill ini bukan keuntungan bagi pemegang saham perusahaan target karena pengurangnya nilai wajar atau net aset. Jadi tidak ada keuntungannya bagi pemegang saham. Nanti akan kita ilustrasikan di belakang. Kemudian kalau gain on bargain purchase itu keuntungan bagi perusahaan yang mengakuisisi. Kalau yang atas si perusahaan nggak untung karena perusahaan yang dibeli pemegang saham dari perusahaan yang dibeli itu nggak untung sama sekali karena kan dia nilai wajarnya segitu aja gitu loh, mau diakuisisi berapapun bagi si perusahaan target ya seperti segitu aja dia nerimanya gitu kan. Sementara kalau gain on bargain purchase, karena pada akhirnya kan digabungkan tuh keuntungan dari perusahaan target juga akan masuk ke perusahaan pengakuisisi. Sementara ketika gain on bargain purchase itu diakui sebagai keuntungan bagi perusahaan yang mengakuisisi. Sekarang pajak gimana? Nah, itu menarik sekali. Saya juga. Jadi gain on bargain purchase ini di pajak sendiri masih menjadi perdebatan apakah menjadi subjek pajak atau menjadi objek pajak atau tidak sih sejujurnya gitu. Nah, ini ada sebuah ilustrasi gitu ya. Jadi ada sebuah badan usaha, dia mengalihkan sebuah aset mobil gitu ya. Harga pasarnya ada 60 juta, nilai sisa bukunya 40 juta, sementara harga jualnya atau dibeli oleh pemegang sahamnya, oleh suatu perusahaan juga gitu, sebesar 55 juta. Nah, si PTS ini, dia mengakui keuntungan sebesar 20 juta, kenapa seperti itu? Karena keuntungan seperti tadi, kembali banget ke awal, keuntungannya adalah selisih dari nilai wajar dengan nilai sisa buku. Nilai wajar 60 juta, nilai sisa bukunya 40 juta. Maka si PTS ini mengakui keuntungan sebesar 20 juta. Nah, sementara pemegang sahamnya, dia mengakui keuntungan 5 juta, hanya dari selisih dia mengeluarkan uangnya 55 juta, dengan
harga pasarnya gitu, karena akan dinilai berdasarkan harga pasar. Harga pasar lebih tinggi daripada harga yang dia bayarkan sehingga dia mengakui 5 juta. Ada dua aspek keuntungan di sini. Yang pertama ada keuntungan berdasarkan nilai pasar, yang kedua objek pajak berdasarkan diskon. Oke, sudah mulai memanas ya, jadi kepalanya tentunya. Jadi di sini ada, ini sedikit mendinginkan, jadi ada perbedaan aspek struktur transaksi akuisisi usaha. Tadi ada akuisisi aset, ada akuisisi saham, bedanya di mana? Bagi perusahaan target yang diakuisisi, atau yang menyerahkan seperti itu mengakui gain atau loss dan dia dilikuidasi pada saat terjadinya akuisisi aset. Jadi dia seperti menjual aset saja, sehingga ketika menjual aset ya kelebihannya atau kekurangannya akan diakui sebagai gain atau loss. Sementara ketika akuisisi saham, dia tidak melakukan pencatatan apa-apa ketika terjadi kelebihan nilai wajar atau kekurangan nilai wajar seperti itu. Kemudian laporan keuangan dari perusahaan target ini ketika diakuisisi sahamnya, nilai pasar, sehingga titik nolnya itu ada di nilai pasar aset. Kemudian dia mengabaikan kewajiban, biasanya tidak ikut transfer seperti itu. Jadi bisa, ketika akuisisi aset itu bisa si perusahaan ini memilih aset mana yang mau dia beli kan seperti itu. Karena akuisisi aset judulnya bukan merupakan kombinasi bisnis, tidak harus membeli semua perusahaan ya, bisa memilih aset-aset yang dia inginkan saja. Dan tidak perlu dia ikut mentransfer kewajiban. Kemudian untuk akuisisi saham, kelebihannya akan diakui sebagai goodwill atau diskon, tergantung mana yang lebih besar gitu. Kemudian dia mendapatkan prospek usaha. Kenapa? Karena yang ditransfer adalah bisnis. Ya, seperti itu tadi, input, proses, output. Yang ditransfer adalah itu. Sehingga dia mendapatkan prospek usaha baru yang dari perusahaan yang diakuisisi. Kemudian pemegang saham perusahaan target, pemegang saham perusahaan ini gitu ya. Jadi tidak terlibat langsung karena ketika akuisisi aset, jadi gini, aset itu kan dimiliki oleh perusahaan dan perusahaan dimiliki oleh pemegang saham. Karena perusahaan itu merupakan entitas sendiri, maka ketika perusahaan itu memiliki aset, bukan berarti aset itu menjadi pemegang saham. Sehingga ketika terjadi akuisisi aset, si pemegang saham ini tidak terlibat secara langsung. Yang terlibat adalah si entitas perusahaan target, kan seperti itu. Kemudian kecuali ketika dia dilikuidasi, ya, asetnya itu dijual karena likuidasi, maka ada bagian keuntungan sesuai dengan proporsi saham. Ketika dilikuidasi, ketika dijual asetnya, terus ada menyisakan keuntungan setelah dikurangi dengan kewajiban seperti membayar hutang dan lain sebagainya, sisanya itu baru menjadi menjadi keuntungan atau menjadi bagian dari pemegang saham seperti itu. Nah, sementara ketika akuisisi saham itu ada pengakuan gain or loss gitu, karena dia nilai sahamnya kan akan berubah ketika dia ditransfer ke perusahaan yang baru. Nah, makanya dia mengakui gain or loss di sana. Terus juga ada juga opsi, biasanya dia mendapatkan saham di pengakuisisi. Jadi sahamnya dia yang dibeli oleh si perusahaan yang membeli saham bisa juga dibayarkan dengan saham kan, atau juga mendapatkan bagian saham. Seperti itu. Nah, ini contoh saja, ada pengumuman rencana pengambil alihan. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini pokoknya perusahaan yang sahamnya dijual itu PT Prima Palma Mandiri. Kemudian proporsi saham yang dibeli itu ada 99,997%. Penjualnya adalah Health and Rich Resources. Domisilinya di Seychelles. Pembeli sahamnya adalah PT Citra Pesona Sawit. Jadi PT Citra Pesona Sawit ini membeli saham Prima Palma ini melalui Health and Rich Resources. Kira-kira seperti itu.
Oke, kita sudah mendekati penghujung acara. Jadi perbandingan istilah ini akuntansi itu mengenal namanya kombinasi bisnis, akuisisi aset, ada purchase method, ada pooling of interest method, nilai wajar imbalan, dan sampai dengan kepentingan pengendali. Sementara undang-undang pajak ini lebih sederhana, reorganisasi, likuidasi bla bla, nilai sisa buku harta sampai dengan selisih lebih antara harga pasar dan nilai sisa buku harta. Ini good to know saja, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini sebagai contoh konversi bisnis model, jadi mungkin teman-teman ngikutin ya. Jadi Chevrolet kan sudah cabut dari Indonesia, General Motor kan sudah cabut dari Indonesia. Dia yang tadinya produsen di Indonesia berubah proses bisnisnya menjadi sebuah distributor pada akhirnya. Yang tadinya dia memproduksi mobil gitu ya untuk diekspor, untuk dijual di pasar domestik, menjadi hanya distributor. Otomatis barang yang dijual tidak berasal dari pabrikan yang ada di Indonesia. Potensi pajaknya gimana? Ya, potensi pajaknya tergantung dulu apa perubahan ini seperti apa gitu loh. Apakah aset-asetnya, apakah ada perubahan perusahaan gitu kan? Atau hanya perusahaan bisnis model saja? Nah, itu harus diperdalam. Nah, ini pentingnya tahu perubahan proses bisnisnya seperti apa sebelum kita menentukan potensi pajaknya. Nah, ini jurnal konsolidasi. Seperti itu, common stock, return earning, differential atau perbedaannya. Kemudian investment in Hollywood Jeans. Nah, diferensial ini adalah selisih antara nilai yang diperoleh dengan nilai investasi yang dibayarkan. Kemudian ada land differential return earning, ada bargain on purchase ketika diferensial ada di kredit. Nah, peningkatan return earning dalam laporan keuangan konsolidasi apakah objek pajak? Jawabannya tentu saja tidak. Karena return earning yang meningkat, bukan net income, bukan penghasilan. Seperti kembali berkali-kali kita tegaskan bahwa pajak itu menganut prinsip realisasi. Nah, ini variasi aspek kombinasi bisnis dalam notes laporan keuangan, ada namanya imbalan kontingensi di situ. Yang tadi saya singgung dengan kontingensi, imbalan kontingensi? Contingency consideration. Itu contohnya seperti ini. Jadi misalnya, si perusahaan ini mengakuisisi dengan membayar kas, gitu. Ini harus kasnya seperti ini. Dia membayar kas sebesar ini sebenarnya, tapi dia memperoleh kas dari perusahaan yang diakuisisi dan memperoleh uang muka yang dibayar pada tahun 2018 besar ini sehingga nilai kas yang benar-benar keluar itu hanya 366. Nilai transaksi dia untuk mengakuisisi ada 1 juta sekian. Nah, sementara nilai wajar dari aset yang diakuisisi itu adalah 1.610. Si perusahaan tidak mau mengakui goodwill di sana, sehingga dia menggunakan namanya imbalan kontingensi, sehingga nilainya sama, gitu kan. Selisih antara harga nilai transaksi dengan nilai wajar dia masukkan sebagai imbalan kontingen. Nah, imbalan kontingen ini wujudnya bisa macam-macam. Misalnya bisa juga dia membayar nanti ketika perusahaan itu berjalan dengan baik atau memenuhi target-target yang ditentukan. Dia bayar sisanya 608 misalnya. Atau juga bisa juga memberikan saham seperti itu. Bisa dengan banyak cara imbalan kontingensi ini diberikan. Nah, tadi kan selisihnya masuk sebagai imbalan kontingensi ya, antara nilai transaksi dengan nilai pasar wajarnya. Nah, ada juga yang masuk sebagai goodwill. Nah, kalau goodwill dia pencatatnya seperti ini. Jadi ada di DPI, SMI, dia tidak ada goodwill ketika akuisisi, mungkin dia pakai imbalan kontingensi, atau mungkin dia memang harganya pas-pas saja. Sementara ada yang 2 perusahaan yang dia menggunakan imbalan kontingensi.
Nah, kemudian tadi ada imbalan contingency, ada goodwill, dan di sini ada negatif goodwill atau bargain on purchase. Seperti ini contohnya. Nah, dia dicatat di sini nih. Jadi aset bersihnya sebesar 212 sekian. Sementara nilai yang ditransfer sebesar nilai wajarnya aset bersihnya ada 148 sekian. Sementara nilai perolehannya dia, uang yang dia keluarkan atau aset yang dia transfer itu hanya sebesar 39 sekian, sehingga kelebihannya 109 ini sebagai bargain purchase atau diskon atau negatif goodwill, seperti itu. Ya mungkin perusahaannya bangkrut banget, butuh duit banget, sementara asetnya masih bernilai tinggi, sebenarnya seperti itu. Nah, ini sebagai contoh akuisisi nilai wajar dan nilai buku. Ada perbedaan penggunaan metode, gitu, intinya seperti itu. Karena perolehan 80% saham IBKB ini dibeli dari dua pihak yang berbeda, gitu ya. Yang pertama, IBKB ini 77,8%-nya dimiliki oleh Indovika, di mana Indovika ini memiliki hubungan istimewa, gitu. Sementara 22,2%-nya itu dimiliki oleh LKI, Lusi Kreasi Investama, pihak ketiga yang bukan merupakan memiliki hubungan istimewa. Nah, perusahaan mengakui mencatat aset yang diperoleh dari Indovika yang merupakan pihak di pengendalian yang sama itu menggunakan nilai buku. Sedangkan yang LKI melakukan nilai wajar. Karena kenapa dia menggunakan nilai buku? Karena dia Indovika ini merupakan di pengendalian yang sama dari perusahaan. Dia menggunakan nilai buku. Karena ketika dikonsolidasikan jadinya sama saja. Nah, kemudian penyajiannya seperti itu. Kira-kira. Jadi ketika akuisisi bisa jadi dia menggunakan dua metode yang berbeda, tergantung dia beli dari Ya, sorry tadi ada kendala koneksi. Sudah kembali ya? Oke, saya anggap sudah. Saya lanjutkan. Sudah. Ya, jadi kesimpulannya tadi kan saya ulang lagi, jadi aset itu milik perusahaan dan perusahaan milik pemegang saham, maka ketika terjadi akuisisi aset, maka perusahaan yang mengakuisisi itu bertransaksi dengan perusahaan target. Sementara kalau akuisisi saham, saham itu kan dimiliki oleh pemegang saham. Jadi perusahaan perusahaan yang mau mengakuisisi itu urusannya dengan pemegang saham, maka keuntungan kelebihannya akan diakui oleh pemegang saham. Sementara ketika akuisisi aset, gain atau loss-nya diakui oleh perusahaan target, bukan pemegang saham. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, akuisisi aset dan akuisisi saham. Ketika akuisisi aset,
perusahaannya itu bisa dilikuidasi atau dibubarkan atau tetap eksis. Karena yang dibeli aset kan tidak, ketika dibeli semua, ya mungkin dia dilikuidasi atau dibubarkan. Sementara ketika dibeli asetnya itu sebagian saja, maka perusahaan itu bisa aja tetap eksis, kan seperti itu. Kemudian saham seperti tadi sudah dibahas, ada pembelian di bawah 20% atau tidak memiliki pengaruh signifikan. Ada yang pembeliannya 20-50% dan ada yang lebih dari 50%. Nah, kemudian ketika dilikuidasi atau dibubarkan, ada dua akun, yaitu pertama ada likuidasi, dan kedua ada shareholder distribution. Likuidasi ada penjualan aset, shareholder distribution ada bagian dari penjualan aset itu yang diberikan kepada pemegang saham setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban pihak ketiga. Kemudian ketika tetap eksis, maka perusahaan yang menjual aset itu mengakui gain or loss on sale of operation, atau dia mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan aset itu. Diatur di pasal 4 ayat 1 huruf D angka 3 dan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPH kalau ada likuidasi. Nah, kemudian sementara ketika ada pembelian di bawah 20% dan 20 sampai dengan 50%, dia langsung dinilai penilaiannya, metodenya menggunakan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPH, yaitu jumlah yang seharusnya atau sesungguhnya diterima. Kemudian di 50%, jika memenuhi definisi bisnis, dia akuisisi net aset, karena yang diakuisisikan semuanya, jadi baik aset maupun kewajiban, sehingga net asetnya yang diakuisisi dinilai dengan PPH pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPH juga. Kemudian jika tidak memenuhi, dicatat sebagai akuisisi aset biasa. Kemudian kesimpulan nomor 3, yaitu perbandingan antara PPH pasal 4 ayat 1 huruf D angka 3 dan PPH pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPH dengan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPH. Jadi transaksi akuisisi lebih dari 50% perusahaan target yang mengalihkan aset atau liabilitas. Subjeknya yang menjadi subjek pajak adalah perusahaan yang mengalihkan hartanya. Kemudian objek pajaknya adalah selisih antara nilai pasar dengan aset bersih atau nilai sisa bukunya. Seperti itu. Kemudian di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPH, transaksi akuisisi sampai dengan 100%, perusahaan target tetap eksis dan tidak mengalihkan harta, hanya saham saja yang dialihkan. Subjeknya adalah pemegang saham, objeknya adalah nilai pengalihan seharusnya sesungguhnya, jadi berapa nilai yang benar-benar dibayar dikurangi dengan nilai perolehan, nominal plus agio. Kemudian kesimpulan keempat, akuisisi saham, objek pajak capital gain saham pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPH bagi pemegang saham. Kemudian ketika dilanjutkan dengan merger, maka objek pajaknya berubah menjadi keuntungan pengalihan harta ada di pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPH. Itu saja materinya, cukup ringan, cukup membuat garu-garu kepala gitu ya. Jadi seperti itu sih, karena di akuntansi saja kan namanya merger, akuisisi, dan likuidasi dan lain sebagainya itu kan masuknya di advance ya. Advance itu kan lebih susah dari intermediate lebih susah dari prinsipal, jadi kebayanglah susahnya seperti apa. Sedikit saya bagi yang mengenai aturan pajak tadi. Melengkapi dari pembahasan kita mengenai pajak, jadi dia diatur di pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPH. PMK-nya 52, sebelumnya tadi 48 tahun 2008, perubahan terakhir ada di PMK 205 tahun 2018, sementara Perdirjennya sampai sekarang yang PMK 205 belum ada, sehingga masih mengikuti Perdirjen tahun 28 tahun 2008. Fasilitasnya adalah WP yang melakukan pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambil alihan usaha dan dapat menggunakan nilai buku. Nah, ada 4 jenis di situ, ada penggabungan, peleburan usaha, pemekaran usaha, pengambil alihan usaha, seperti itu. Dan syaratnya adalah seperti itu, gitu. Jadi tidak semua bisa diizinkan. Tadi kan syaratnya ada banyak-banyak
ada banyak ya, maksudnya ada dia nggak yang berdiri harus yang memiliki sisa kerugian yang paling kecil dan lain sebagainya, tapi ada juga syarat lain seperti itu. Ya, atau dipagerin dulu WP yang berhak itu siapa saja. Misalnya penggabungan usaha. Ini sama nggak, penggabungan usaha dia yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau sisa kerugian fiskal yang paling kecil yang masih harus berdiri gitu ya. Yang lain berarti di likuidasi. Kemudian penggabungan usaha dengan BPDN ketika ada perusahaan luar negeri dengan wajib pajak dalam negeri yang mau diatur bagi atas saham dengan mengalihkan seluruh harta dan kewajiban badan hukum LN kepada BPDN yang modalnya terbagi atas saham dan membubarkan badan hukum LN. Jadi ketika terjadi penggabungan, kalau mau menggunakan nilai buku, maka yang masih harus berdiri berarti dia hanya wajib pajak dalam negeri. Nggak boleh ketika wajib pajak dalam negerinya yang dibubarkan, terus dia minta nilai buku untuk menggunakan itu, nggak boleh. Ketika peluburan usaha seperti itu, harus mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada kepada WP badan barunya gitu. Ini wajar ya seperti pada umumnya. Kemudian ketika LN dengan WPDN maka harus mendirikan usaha barunya di Indonesia, penekanannya di situ. Dua-duanya bubarkan pada akhirnya walaupun DN maupun LN, tapi usaha barunya harus ada di Indonesia baru dia boleh menggunakan nilai buku. Nah, sementara yang pemekaran usaha syaratnya lebih rigid lagi. Jadi WP yang belum go public yang bermaksud melakukan IPO. Seperti itu. Kemudian WP yang telah go public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan IPO. Kemudian pemisahan unit, misalnya syariah, gitu kemarin mungkin rame-rame beberapa tahun yang lalu ketika BRI menjadi BRI, ada pemecahan BRI syariah, Mandiri menjadi Mandiri syariah dan sebagainya, dia menggunakan ini. Itu boleh menggunakan nilai buku waktu itu. Kemudian WPDN sepanjang badan hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing paling sedikit 500 miliar rupiah. Kemudian untuk WP BUMN menerima tambahan PMN sepanjang pemekaran dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk atau BUMN holding ya. Kemarin kan udah ramai juga BUMN holding, maka BUMN holding itu pemekarannya ketika terjadi pemekaran dia boleh menggunakan nilai buku. Sementara yang pengambil alihan usaha sejauh ini hanya di bidang usaha bank yang modalnya terbagi atas saham, mengalihkan seluruh atau sebagian harta dan kewajiban BUT kepada WP badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dan membubarkan BUT. Kira-kira gitu. Jadi ada syarat-syaratnya untuk dia boleh menggunakan fasilitas. Bukan hanya syarat-syarat, tapi ada yang WP itu memenuhi kualifikasi tertentu. Dan kualifikasi tertentunya adalah seperti ini. Oke, kira-kira itu materi kita malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Izin minta slide-nya enggak? Siap, nanti saya bagi di grup ya. Gimana? Ada yang ingin dipertanyakan? Atau ada yang ingin disanggah? Oke, mungkin teman-teman butuh waktu untuk mencerna. Nanti jawaban yang tadi pertanyaan yang belum saya jawab, saya cek dulu aturannya ya. Yang tadi 6 bulan dan 1 bulan, 6 bulan efektif, nanti coba saya buka dulu peraturannya, baru nanti saya jawab di WhatsApp grup sembari saya mengirim materi malam hari ini. Oke, pemaparannya gitu aja nanti ya. Oh enggak ya. Jadi pemaparannya gitu aja. Nanti ketika ada pertanyaan setelah teman-teman baca slide-nya, boleh dituangkan di dalam grup WhatsApp
Tapi materinya kira-kira seperti itu, memang cukup berat, saya akui. Saya sendiri juga ngajarnya berat, bukan hanya teman-teman yang belajarnya berat. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi itu pemaparan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga berguna bagi teman-teman. Selamat melanjutkan kegiatan di malam hari, tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan teman-teman. Karena UAS semakin dekat, pengumpulan proposal juga tinggal sehari lagi. Jadi selamat berjuang teman-teman. Semoga tetap sukses dimanapun teman-teman berada. Selamat malam, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Pak.